Swastiastu, Assalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Igusti Agung Ayu Diksita PT Sastra dengan NIM P0712423011 dari semester 5 tingkat 3 kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai polyhydramnion, kewenangan bidan, serta alur kerja pemeriksaan pada kasus ibu hamil 28 minggu dengan polyhydramnion dan diabetes gestasional. Pertama, polyhydramnion adalah kondisi ketika jumlah air ketuban melebihi batas normal, biasanya lebih dari 2000 ml. Keadaan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah diabetes, di mana kadar gula darah ibu yang tinggi menyebabkan janin lebih banyak berkemih sehingga volume ketuban meningkat. Bisa juga karena kehamilan kembar maupun malpresentasi dari janin. Lalu ada tanda gejala yang bisa muncul yaitu tinggi fundus melebihi usia kehamilan, perut terasa lebih tegang, sesak, cepat lelah, serta gerakan janin sulit dirasakan karena terlalu banyak cairan maupun janin lebih aktif daripada biasanya. Kondisi ini berisiko menimbulkan komplikasi seperti persalinan prematur, ketuban pecah dini, malpresentasi, sehingga perlu dilakukan pemantauan yang lebih ketat. Dalam menangani kasus ibu hamil usia kehamilan 28 minggu dengan dugaan polyhydramnion dan riwayat diabetes gestasional, data yang menjadi data fokus utama untuk pengkajian adalah seluruh informasi yang dapat menggambarkan kondisi ibu, faktor risiko, serta kesejahteraan dari janin. Penggalian data fokus dimulai dari keluhan utama ibu, seperti apakah ibu merasakan perut lebih cepat membesar, sesak, mudah lelah, atau gerakan janin yang terasa terlalu aktif atau justru melemah. Data objektif ini mengenai hasil Leopard dan TFU, di mana TFU itu biasanya lebih besar daripada TFU normal. Dalam kasus ini, seorang ibu dengan usia kehamilan 28 minggu datang untuk periksa dan belum pernah melakukan USG pada trimester ketiga. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, tinggi fundus ditemukan lebih besar daripada normal, lalu pada saat dilakukan Leopard agak sulit untuk ditemukan bagian dari janinnya dan terdapat kecurigaan polyhydramnion. Karena itu, langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan USG dan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan jumlah dari air ketuban, kondisi janin, dan mendeteksi penyebab dari polyhydramnion ini. Sebagai bidan, terdapat beberapa kewenangan yang dapat dilakukan dalam kasus ini, yaitu kewenangan bidan antara lain melakukan screening, anamnesis lengkap, memeriksa tanda-tanda vital, melakukan pemeriksaan fisik. Bidan juga berwenang memberikan konseling, lalu edukasi kesehatan, serta melakukan stabilisasi awal sebelum dilakukan rujukan. Apabila hasil pemeriksaan mengarah pada kondisi yang membutuhkan layanan lanjutan, bidan juga berwenang melakukan rujukan terencana. Berikut merupakan prosedur kerja dari pemeriksaan polyhydramnion. Selamat menyaksikan. Permisi. Oke, tunggu dulu ya. Baik. Makin berat. Di sini apakah ruangannya sudah tersedia? Sudah. Baik, di sini sebelumnya perkenalkan saya Ibu Bidan Diksita, saya adalah bidan yang bertugas pada pagi hari ini. Nah, di sini jika boleh tahu, di sini dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Tria. Ibu Tria, lalu bapaknya? Bapak Tony. Bapak Tony. Umur Ibu Tria berapa? Saya 25 tahun. Bapak Tony-nya? 26. Nah, di sini boleh diceritakan tentang keluhan sama ibunya. Di sini kerancangannya terjamin ya, di sini segala yang ada di sini itu untuk arsip pada TNBI. Nah, Ibu bisa ceritakan keluhannya? Jadi begini Bu Bidan, minggu-minggu akhir-akhir ini itu perut saya tuh tegang banget rasanya, terus saya juga mudah lelah nih Bu. Oh, berarti perut Ibu tuh mudah terasa tegang dan mudah lelah nih. Nah, sebelum itu di sini saya ingin memastikan beberapa hal. Ibu bawa buku KIA-nya? Bisa ya. Saya lihat dulu. Baik. Nah, di sini saya sambil catat nih Bu. Nah, Ibu di sini kehamilan pertama ya? Iya. Pertama, lalu untuk kehamilannya 28 minggu ya. Nah, di sini Ibu
Sejak kapan keluhannya terjadi, Bu? Baru 1 minggu belakang mungkin sini Ibu. 1 minggu yang lalu di saya. Lalu di sini Ibu untuk gerakan jadinya itu apakah masih terasa? Masih cuman kadang melemah dia nih Ibu. Kadang lama gitu. Lalu Ibu untuk pola makannya itu Ibu berapa kali dalam sehari? 3 kali dalam sehari. 3 kali dalam sehari. Porsinya itu sedang? Sedang Bu. Sedang. Lalu untuk minumnya Ibu sehari itu berapa kali? 8 gelas. 4 gelas nih. Lalu untuk pola eliminasi Ibu biasanya Ibu pipis itu sehari itu berapa kali? Mungkin kalau nggak salah itu 6 sampai 7 kali nih Ibu. Lalu untuk buang air besarnya itu Ibu? Kadang 2 kali, kadang 1 kali kayak gitu. Ibu, lalu di sini Ibu aktivitas sehari-harinya itu berat atau ringan sedang? Ringan. Untuk kebersihan diri Ibu di sini Ibu mandi berapa kali? 2 kali sehari. Lalu Ibu keramas berapa kali biasanya dalam seminggu? 3 kali dalam seminggu. 3 kali dalam seminggu. Lalu untuk menggosok gigi Ibu biasanya berapa 3 kali. kali? Untuk perawatan payudara itu Ibu biasanya berapa kali dalam seminggu? Sering mungkin sedikit. Sering Ibu. Lalu untuk riwayat penyakit di sini Ibu, apakah ada riwayat penyakit yang sedang dialami? Tidak sih itu Bu, cuman pas saya melakukan pemeriksaan di rekaman itu gula darah saya tingkat nih Ibu. Berarti Ibu terkena diabetes gestasional ya istilahnya. Ibu ini untuk pengetahuan Ibu tentang kadar bahaya di trimester 3 ada berapa kali Ibu? 3. Apakah Ibu sudah mengetahuinya? Sudah. Ibu, ya di sini terima kasih untuk informasinya. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan fisik Ibu. Nah, pemeriksaan fisik ini akan saya fokuskan kepada tanda-tanda vital serta untuk pemeriksaan Ibu serta profil Ibu. Apakah di sini Bapak dan Ibu bersedia? Bersedia. Nah, tujuannya untuk dilakukan pemeriksaan fisik ini untuk mengetahui kondisi Ibu serta janinnya serta untuk mengetahui apakah ada hal-hal yang tidak normal maupun yang tidak bagus nih Ibu. Sini sebelum melakukan pemeriksaan fisik Ibu akan mengambilkan kain agar Ibu bisa mengganti pakaian Ibu dan bisa memakai kainnya. Terus ini sini Ibu sampai terlebih dahulu. Nah, ini Bu untuk kainnya nanti Ibu bisa ganti di sebelah sana ada ruangan untuk Ibu ganti, lalu Ibu bisa juga melepas pakaian dalamnya Ibu dan melepas gelanya serta Ibu juga bisa pipis dan membersihkan area vaginanya. Jangan lupa dikeringkan ya Ibu. Terus Ibu. Lalu untuk itu tunggu dulu di sini guys, saya tanyakan alat. Mari Ibu ikut saya untuk menyampaikan nanti sebagai saya alat. Kalau misalnya saya mencoba langsung mari ini. Bapak bagaimana perasaannya ibunya hamil? Senang lah, senang sekali. Apalagi nih yang kehamilan pertama nih Ibu silahkan masuk Ibu. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan fisik yang pertama itu pertimbangan berat badan Ibu. Silakan Ibu. Ini berat badan sekarang 40 kilo nih Ibu. Ibu 80. Lalu kembali Ibu. Ini saya akan mengukur tekanan darah Ibu nih Ibu. Ibu di sini boleh pinjam tangan sebelah kirinya. Ini aku cipen. Kondisinya saya akan pinjamkan alatnya. Ya. Bu,
di sini saja nah ibu, karena luka ibu kecil. Kami, baik. Oke bu, permisi bu. Di sini untuk tekanan dari ibu nambah ya 120/80 ibu. Ibu dan ibu minumnya. Juga di sini kita akan melakukan pemeriksaan fisik yang lain ya. Nah, pemeriksaan fisiknya itu akan dilakukan di tempat tidur nih ibu agar ibu nyaman. Ini saya bantu angkat jam itu, Bapak bisa ikut juga nih. Ibu, ibu bisa naik? Baik, saya bantu. Iya itu langsung tidur langsung tidur. Ibu, biasanya saya akan melakukan tutup gendong deh. Bisa menolak bagian ketiak ibu terlebih dahulu agar tidak tangan sebelah kiri. Untuk sampahnya bisa dipegang bapaknya dulu. Pegang dulu. Seperti tubuh ibu. Permisi ya ibu. Aku tekan ya ibu. Ibu boleh pinjamkan sebelah kanannya. Ibu. Baik. Ibu di sini apakah kamu ibu sangat merasa senang? Iya ya. Ya ibu. Apakah ibu merasa cemas tentang keadaan ibu sekarang? Sedikit cemas ibu. Di sini untuk suhunya di sini ibu. Di sini normal ya ibu. 36,5 derajat. Lalu untuk tadi saya cek tekanan nadinya itu ibu 80 kali per menit dengan respirasinya itu 20 kali per menit, itu normal ya ibu. Untuk tinggi ibu di 159 cm ya. Oke, di sini saya akan melakukan pemeriksaan dari kepala sampai kaki ya ibu. Ibu coba lihat. Nah, sebelum itu di sini tadi kan ibu sudah bilang kalau ibu cemas bisa 3 kali seminggu dan lihat di sini untuk toilet kepalanya itu bersih ya ibu. Nah saat mandi apakah ibu rambut itu sedikit rontok? Baik ibu, di sini saya akan mengecek bagian mata ibu. Ibu bisa menghadap ke atas. Bersih ibu. Baik. Baik. Ibu bisa menghadap ke sebelah kanan ibu. Ibu, baik, kayaknya bersih. Lalu kubus dengan bersih, lalu bisa menengok ke atas. Baik ibu, bersih. Baik, bersih. Lalu ibu bisa buka mulutnya ibu. Lidahnya dikeluarkan ibu. Baik, normal. Baik ibu, terima kasih. Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada leher ibu ya ibu. Ibu permisi, saya pegang. Ibu silahkan seperti menangan sesuatu ibu. Jadi tidak ada pembengkakan ya ibu, ya normal. Lalu di sini saya mengecek pada bagian payudara ibu. Nah ibu, di sini saya akan membuka kancing pada baju ibu. Ibu permisi deh. Ibu bisa diangkat kedua tangannya. Ibu saya langgarkan deh sedikit. Oke. Maaf ibu. Baik, di sini simetris nih ibu untuk payudaranya. Lalu di sini bisa di
turunkan sebelah kanan tangannya. Baik ibu, di sini saya akan melakukan perabaan. Nah ibu permisi nggih. Oke. Baik, tidak ada pembengkakan. Untuk sebelahnya ibu turunkan, yang ini naikkan. Baik ibu. Baik. Baik, tidak ada pembengkakan juga. Baik ibu, terima kasih ibu. Di sini saya tutup dulu ya ibu. Di sini. Nah ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada perut ibu ya ibu. Nah ibu, di sini saya akan membuka kainnya, isi ya ibu. Nah sebelum itu saya akan mengambil alat terlebih dahulu. Nah ibu, saya akan membuka baju ibu nih, isi bu. Nah, bisa ditekuk kakinya ibu. Baik. Missing ya ibu, saya akan melakukan pengukuran. Baik bu, permisi ya. Untuk ukurannya itu ada di 30 cm nih ibu. Lalu di sini saya akan melanjutkan pemeriksaan pada perut ibu. Permisi ibu. Nah ibu, di sini terasa bulat, lembek. Ini adalah bagian dari bokong ya ibu. Nah ibu, di sini terasa seperti bulat kecil-kecil. Di sini adalah bagian ekstremitas. Jadi di bagian kiri ibu ini adalah bagian dari tangan maupun kaki dari janinnya gitu. Lalu di sebelah kanan ini panjang, keras seperti papan. Ini adalah bagian punggungnya. Jadi punggungnya itu ada di sebelah kanan ya ibu. Bu, permisi bu. Baik, untuk bagian bawah ini adalah bulat, keras. Nah ini adalah bagian kepalanya gitu. Ibu tempat. Terus permisi ya. Karena sudah tepat. Nah, bisa diluruskan kakinya ibu. Saya masih ingin melihat tangan ibu. Oh baik, sebelum itu saya akan melakukan pemeriksaan BJJ terlebih dahulu ya ibu. Permisi ya ibu. Permisi bu. Baik, untuk BJJ-nya itu normal ya ibu, ada di 104 kali per menit. Baik, sudah. Baik, saya pinjam tangannya ya bu. Permisi bu. Baik, atas sebelahnya ibu. Baik ya bu. Lalu di sini saya akan melihat kaki ibu. Maaf ya ibu. Iya ibu. Permisi. Baik ibu. Sudah, ibu sekarang bisa berbaring menghadap kiri ya ibu. Ibu. Baik ibu. Baik. Apa posisinya sudah terasa nyaman? Sudah. Baik ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan di bagian punggung. Apakah terasa nyeri ibu? Tidak ibu.
selama kehamilan ini apakah ibu merasakan nyeri punggung? Pas videonya Oke, ibu bisa bantu ibu. Baik, bagus ibu. Di sini ibu bisa bantu luruskan kakinya ibu. Dan sakunya. Baik, saya lihat nih. Baik ibu, tidak ada varises sebelahnya ibu. Baik ibu, tidak ada varises juga. Baik ibu, di sini saya akan menyiapkan alat terlebih dahulu ibu untuk melakukan pemeriksaan pada vagina ibu. Ibu permisi dulu. Ibu bisa menghadap terlentang kembali ibu. Ibu bisa ditekuk kakinya. Baik ibu, di sini saya akan lakukan pemeriksaan pada vagina ibu. Di sini ibu. Di sini. Apa ibu? Ibu. Baik ibu, vaginanya bersih, tidak ada kemerahan maupun pembengkakan di ibu. Ibu bersih. Ibu di sini ibu bisa dalam keadaan duduk nih ibu di samping tempat tidur. Saya akan melakukan pemeriksaan pada panjang dari lila ibu itu. Di sini ibu bisa membantu. Nyaman ibu? Ibu sebelumnya di sini apakah ibu ada keluhan lain? Baik ibu, ibu rencana nanti setelah kehamilan ini mau memasang KB? Iya. Baik ibu, ibu. Ini sini ibu. Saya akan mengukur bagian dari panjang dari ibu ibu. Bisa ditepuk ibu tangannya, baik. Yes ibu. Untuk nilainya itu di 24.000 sama ibu. Pemeriksaan fisiknya sudah nih ibu. Sekarang ibu bisa kembali ke tempat mengganti bajunya tadi. Nah ibu sekarang bisa memakai pakaian dalam ibu kembali dan bisa melepas kainnya ibu. Nanti ibu kembali lagi ke tempat meja kelasnya. Nanti itu saya bantu. Ini. Baik Bapak, di sini apakah ada yang Bapak ingin tahu? Nanti sekarang sama istri saya. Nanti sekarang sedang menunggu istrinya ya? Iya. Ibu, silakan masuk ibu. Nah ibu, berdasarkan dari hasil pemeriksaan fisiknya itu, di sini tadi tanda-tanda vital ibu itu dalam batas normal. Namun tadi ditemukan saat ambil tembus uterina atau tinggi perut ibu itu lebih besar daripada usia kehamilannya. Tadi kan tingginya itu sebesar 30 cm yang seharusnya itu ini dengan 8,9 ibu. Ibu di sini dicurigai adanya polyhydramnion.
Ibu apakah sudah tahu apa itu polydrimion? Oke, bisa jelaskan Ibu. Polydrimion itu keadaan di mana cairan ketuban ibu itu banyak, lebih banyak daripada normalnya. Normalnya itu 1000 sampai 1500 ml. Namun nanti kalau pada saat terkena polydrimion itu bisa melebihi nyampe 2000 ml Ibu. Nah, itu bisa mengganggu kehamilan, yaitu yang pertama ibu tuh bisa mengalami sesak napas, ibu juga kan tadi bilang cepat lelah, seperti itu salah satu tandanya. Nah, untuk penyebabnya sendiri itu bisa karena diabetes. Nah, tadi kan ibu menyebutkan bahwa ibu terkena diabetes gestasional ibu. Nah, itu bisa menjadi salah satu faktor pencetusnya. Bisa juga karena kembar. Nah, ibu setelah itu ibu juga di sini bisa ada komplikasi yang terjadi jika didiamkan atau tidak segera diobati. Nah, ibu dari komplikasinya ini ada bisa ibu kelahiran prematur, lalu bisa tidak pada saat persalinan. Ibu juga bisa nanti pecah ketuban dini seperti itu ibu. Ibu dan bapak paham? Baik, di sini ibu saya sarankan untuk mengurangi aktivitas berat nih ibu, seperti aktivitas mencuci baju atau segala macamnya. Ibu bisa mengurangi, ibu lebih banyak untuk tiduran. Nah, pada saat tidur itu ibu juga bisa miring ke kiri nih ibu, agar saat bernafas itu tidak sesak seperti itu ibu. Apakah ibu dan bapak mengerti? Sudah mengerti. Baik, di sini karena belum bisa ditegakkan diagnosisnya karena dari polydrimion ini harus ada penelitian dari USG. Nah, kebetulan di tempat kami ini belum ada USG. Nanti saya membuatkan rujukan nih ibu dan bapak untuk dilakukan USG. Nah, USG-nya ini saya carikan tempat terdekat yaitu di rumah sakit Wangaya nih ibu. Nah, di sini saya buatkan surat rujukan. Nah, sebelum itu apakah bapak dan ibu setuju? Setuju. Baik, sini saya buatkan rujukan terlebih dahulu bu. Nah, di sini pemeriksaan yang dilakukan itu adalah kita pemeriksaan fisik. Oke bu, di sini sudah buatkan ibu. Nah, ibu nanti surat rujukan ini dan bapak bisa dibawa saat sudah nyampe di tempatnya. Ini surat rujukannya saya buat untuk hari ini ibu, karena takut nanti kenapa-napa ibunya, terutama ibunya nanti terlihat sedikit sesak seperti itu. Jadi biar cepat ditangani, saya buatkan untuk hari ini. Jadi habis dari sini bapak dan ibu segera datang ke fasilitas kesehatan yang sudah saya tuliskan di sini. Ini surat rujukannya. Ini untuk buku KIA-nya ibu. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Mau tanya ibu, kunjungan pulang kembali ke sini kapan? Untuk kunjungan pulangnya itu nanti setelah mendapatkan hasil dari USG-nya dan pemeriksaan laboratorium ya. Kenapa saya tambahkan pemeriksaan laboratorium? Karena ibunya tadi kan sudah ada diabetes nih, biar nanti dicek lagi gula darahnya maupun ada penyebab lainnya di seperti itu. Nah, bapak dan ibu nanti Sangat mengerti. baik ibu. Jika bapak dan ibu sudah mengerti di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup. Sudah cukup. Baik ibu dan bapak, jika sudah cukup, saya angkatkan pulang ya. Terima kasih banyak ibu. Saya pamit ibu. Dengan demikian, seluruh proses mulai dari pengkajian data, pemeriksaan, konseling, sampai hingga rujukan dilakukan sesuai kewenangan bidan dan dapat mengikuti standar pelayanan kebidanan. Maaf jika ada kesalahan dan terima kasih sudah menonton video ini. Akhir kata saya ucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.